Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qaharil azizil ghaffaril mukawwirul laili 'alan nahar tazkiratan li ulil qulubi wal absar tabsiratan li zawil albabi wal i'tibar. Walhamdulillahilladzi nahmaduhu nasta'inuhu nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'd. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, sebelum kita mulai kajian kita berdoa kepada Allah, semoga siapapun kita yang hadir dalam majlis ini, insyaallah Allah sehatkan badan kita, Allah kuatkan jasad kita, Allah tambah ruh keimanan kita, Allah luaskan rezeki kita, Allah angkat segala masalah kita, Allah jauhkan kita dari orang-orang zalim, Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Allahumma amin. Ibu-ibu semua sehat? Alhamdulillah. Sudahkah kita membahas tentang amal apa saja yang dapat memberikan syafaat untuk kita di yaumil akhir? Entah belum, tak lupa. Okey, baik ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, sampai jam 4 lewat 5 lewat sampai jam 4 5 lewat 20 lah, 5 lewat 15 lah ya. InsyaAllah kita akan membahas terkait dengan bab amal apa saja yang dapat memberikan kita syafaat di yaumil akhir. Kita sering mendengar kata-kata syafaat, 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 syafaat. Apa itu syafaat? Syafaat itu adalah pertolongan. Pertolongan emangnya ngapa kita ini harus ditolong? Ternyata kita mesti ditolong. Ditolong dari apa? Nanti di yaumil akhir, sebelumnya suara saya jelas? Nanti di yaumil akhir kita ini akan kesusahan. Masuk surga itu prosesnya panjang. Yang pertama prosesnya adalah kita harus merasakan sakitnya mati dulu. Apakah langsung masuk surga setelah rasakan sakit mati? Tidak. Kita harus merasakan siksa kubur dulu. Makanya doa kepada Allah agar dimudahkan untuk menghadapi siksa kubur. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab kubur. Yang ketiga adalah apakah kita langsung masuk surga setelah diazab? Tidak. Kita akan dibangkitkan di padang mahsyar. Disitulah kita mencari orang-orang yang kita gosipkan, orang-orang yang kita buka aibnya, orang-orang yang kita jelek-jelekkan dia, orang-orang yang kita tak suka sama dia lalu kita menzaliminya. Kita akan cari dia dan kita kasih sebagian pahala kita buat dia. Apakah langsung masuk surga? Tidak. Kita akan lewat dulu jembatan Shiratal Mustaqim. Ya kalau masuk surga. Kalau masuk neraka, kacau awak. Maka kita butuh syafaat. Yang nolong kita saat kita meninggal nanti bukan suami kita. Yang menolong kita di padang mahsyar bukan anak kita. Tapi yang menolong adalah amal kita. Maka karena yang menolong adalah amal kita, kita cari apa saja amal yang dapat mendatangkan kita kepada syafaat. Paham? Kita singkat tapi bisa kita bawa pulang. Yang pertama, amal yang dapat mendatangkan syafaat adalah puasa sunnah. Apa namanya? Puasa sunnah. Ibu-ibu, puasa sunnah. Sekarang ibu sedang puasa apa? Yaumul Bid. Jumat, Sabtu, Minggu itu puasa Yaumul Bid. Harusnya Yaumul Bid itu 13, 14, 15 Hijriah. Betul? Tapi karena kemarin tanggal 13 kita berada di hari tasyrik, maka Yaumul Bid kita adalah hari ini, betul? 14, 15, 16. Jumat, Sabtu, Minggu. Apakah Yaumul Bid harus 3 hari? Tidak. Boleh 1 hari, boleh 2 hari. Loh, katanya tidak boleh puasa Jumat sendiri. Jumat sendiri tidak boleh. Kecuali yang sudah terbiasa puasa Daud dan yang Yaumul Bid itu masih dibolehkan. Jadi yang tak puasa hari ini, puasalah besok atau Minggu atau kedua-duanya.
puasa sunnah kita itu bisa mendatangkan syafaat, pertolongan untuk hari akhirat. Saya akan jelaskan. Puasa itu ada 3 hukum. Yang pertama, ada jadwal wajib puasa. Kapan wajib puasa? Saat Ramadan, saat nazar, saat qada. Betul? Yang kedua adalah sunnah puasa. Kapan sunnah puasa? Senin, Kamis, puasa Daud, puasa Zulhijjah, puasa Arafah, Tarwiyah, Tasu'a, Asyura, Zulhijjah, banyak. Itu puasa sunnah. Sunnah puasa. Ada wajib puasa, ada sunnah puasa, dan yang ketiga ada haram puasa. Kapan jadwal haram puasa? Banyak. 1. Haram puasa saat Idul Fitri dan Idul Adha. Terus kenapa kemarin Idul Adha kita nggak makan pagi-pagi? Itu bukan puasa, itu namanya menahan sebentar saja. Yang kedua, haram puasa di hari tasyrik. Kemarin, Selasa, Rabu, Kamis kemarin. Tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah. Itu haram puasa, tak boleh. Itu adalah hari makan minumnya orang Islam. Jadi santuang daging tuh mah. Lebaran, Idul Adha, Idul Fitri. Yang kedua adalah haram puasa saat kita berada pada hari tasyrik. Yang ketiga, haram puasa di hari syak. Apa namanya? Apa itu hari syak? Tanggal 30 Sya'ban. Sehari menjelang Ramadan, haram puasa. Kemudian Idul Adha, Idul Fitri, hari tasyrik, hari syak. Yang ke-5, haram puasa Jumat sendiri, kecuali puasa qada. Sabtu sendiri nggak boleh. Itu cemana Ustazah? Saya sekarang yaumul bid, besok saya misalnya sakit, gimana? Untuk puasa yang ibu sudah istiqomah, ibu sudah konsisten, seperti puasa Daud dan puasa Senin Kamis, itu ibu dibolehkan untuk sendiri Jumat. Termasuk qada sendiri boleh. Itu puasa itu apa manfaat? Pertama, kita dapat pahala. Kedua, kita dapat syafaat. Amal puasa kita nanti akan menolong saat kita kesusahan di padang mahsyar. Kemudian yang ketiga, orang yang berpuasa doa-doanya diijabah. Jadi misalnya hari ini puasa yaumul bid, saat latih badan ibu berdoa, orang yang sedang berpuasa doanya diijabah. Makanya ada jemaah yang ngomong gini, Ustazah, boleh nggak saya berniat berpuasa untuk anak saya agar anak saya sehat? Nggak kayak gitu. Niat puasanya tetap untuk Allah, tapi saat sedang berpuasa berdoalah agar anaknya sehat. Paham? Jadi boleh nggak puasa saya niatnya supaya anak saya sehat? Nggak kayak gitu, nggak kayak gitu. Niatnya tetap untuk Allah, tapi berdoalah semoga dengan kita berpuasa, setelah itu di siang-siangnya kita berdoa agar anak saya sehat. Karena orang yang berpuasa doanya mustajab. Besok ibu puasa yaumul bid, doalah besok, maka insya Allah doa ibu mustajab. Jadi niatnya tetap untuk Allah. Lalu seketika ibu lagi berpuasa, maka doanya mustajab. Dapat pahala, dapat syafaat, doa mustajab. Dan yang keempat, ada dalil yang menyatakan orang-orang yang berpuasa sunnah akan dikumpulkan oleh Allah di surga yang namanya dia boleh masuk pintu surga, namanya pintu Ar-Royan. Apa namanya? Jadi nanti surga itu ada banyak pintu. Salah satunya khusus untuk masuk orang-orang yang senang berpuasa sunnah. Jadi nanti yang suka puasa sunnah, kita masuk ke dalam surga itu reuni kita depan pintunya. Wih, kamu kemarin ya? Royan juga? Iya, aku Royan. Iya, aku Ar-Royan. Maka semoga kita bertemu di pintu surga nanti, pintu surga Ar-Royan yang 100%
hanya boleh dimasuki oleh orang-orang yang